5.000 kiai di Jawa Barat rencananya mau dites gitu ya Pak U ya. Mungkin bisa sampaikan dulu latar belakang selengkapnya itu seperti apa memang ya Pak saat ini kondisinya. Mangga. Jadi begini, penyebaran virus corona di Jawa Barat kan sekarang ada tren baru, yaitu ada di klaster-klaster ya. Ya. Seperti kemarin di Sukabumi, kelompok anak-anak atau siswa di kepolisian. Kemudian sekarang ketahuan lagi di sebuah rumah ibadah. Sampai 260 ya positif. Bahkan rohaniawan juga sampai meninggalkan begitu. Nah, di pesantren pun ini berbentuk klaster juga, di mana kiai sebagai tokoh, sebagai ulama yang karismatik, banyak dikunjungi jamaah, umat, para santri, bahkan dia kalau datang salaman, cium tangan, dan yang lainnya. Jadi tidak tertutup kemungkinan, mudah-mudahan tidak, ada juga kiai yang seperti itu. Dan juga dalam rapat kemarin di Pakuan bersama Forkopimda Provinsi, Pak Gubernur, bahwa kiai ini juga dikategorikan kepada kelompok B. Sama dengan Forkopimda, anggota dewan yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian juga kan di berita juga di Jawa Timur, Pak Kiai kemarin ada yang kontak sama saya, nanya Jawa Barat bagaimana kiai-kiainya Pak U. Saya bilang kiai-kiainya belum ini. Di Jawa Timur kan ada 20 kiai yang kena. Satu juga ya meninggal. Gitu. Kemarin juga ada kiai yang dites tapi tidak masif, khusus kiai. Disatukan dengan masyarakat umum. Nah sekarang khusus dengan para kiai. Kami ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk melakukan hal ini. Kemudian juga akan bekerja sama dengan Ormas Islam, MUI, dan juga para kepala daerah ya. Karena memang di wilayah-wilayah yang ada di daerah-daerah tersebut. Tetapi di saat saya ngontek bertelepon dengan kiai-kiai, ada beberapa kiai yang menolak, tidak mau katanya Pak U, ya dengan alasan malu kalau ada ketahuan positif, dengan yang lainnya masyarakat nanti menjauh dan yang lainnya. Saya katakan justru ini ada untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama. Apalagi kan kalau seseorang yang kena virus ini kan kadang-kadang tidak ada tanda-tanda gitu. Padahal dianya positif, sehingga penyebarannya sangat cepat. Kalau memang dia terus melakukan interaktif atau berkomunikasi dengan masyarakat umum padahal dia kena. Nah, saya juga ini harus berusaha ya memberikan pengertian kembali kepada mereka supaya para kiai ini mau. Ada yang bertanya, Pak, hasilnya dirahasiakan nggak? Gitu. Ya hasilnya dirahasiakan. Tetapi kalau sudah positif, ya kami harus menindaklanjuti dengan tes yang kedua, dengan CVR itu. Kemudian harus kalau ada yang ini harus diisolasi ataupun dirujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi harus ada tindak lanjut, bukan hanya dites dan dibiarkan begitu saja. Gitu. Itu jadi mungkin ada sedikit gimana ya dengan masyarakat kalau dites corona itu seolah-olah gitu sudah kena padahal belum gitu, seperti yang dialami dan dirasakan hari ini oleh kami beberapa kiai yang saya komunikasikan seperti itu. Oke. Pak Wagub, ini kabarnya lagi proses pendataan ya Pak Wagub ya. Ini saya baca ada 5.000 orang, ini 5.000 itu angkanya memang sudah dikantongi atau gimana Pak U? Ya, angka itu dikasih kuota dari Pak Gubernur sama saya. Tahu nih 5.000 katanya minimal seperti itu. Nah datanya sekarang kami akan verifikasi kepada para kiai yang ada di daerah melalui ormas-ormas keagamaan dan juga melalui forum-forum dan himpunan-himpunan. Karena kan ada forum pondok pesantren, ada badan kerjasama pondok pesantren, ada RMI di NU, Robitomad Islamiyah, dan juga ada di khusus kelompok
keluaran pesantren Gontor, keluaran pesantren Lirboyo gitu kan, ada komunitas termasuk juga kami juga ada gitu, Hamidah dan yang lainnya. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka, memberikan pengertian pun diusahakan oleh kelompoknya biar kiai tersebut bisa menerima dan bisa melakukan hal semacam itu. Oke. Jadi artinya 5.000 itu kuota ya Pak Wagub ya? Ya, 5.000 kuota minimal atau memang maksimalnya untuk kapan itu? Untuk satu periode atau gimana? Ya, sekarang kita lakukan dulu jumlah seperti itu. Yang akan dilakukannya oleh dinas kesehatan masing-masing, Pak. Jadi dinas kesehatan kabupaten kota yang akan melakukan tes tersebut. Jadi kami hanya memberikan data kepada para petugas ya, yang ada di kabupaten kota. Tetapi rapid testnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insya Allah ini akan ada unsur keadilan ya, pemerataan, karena kami yakin ini kurang. Karena jumlah pesantren yang terdaftar di kami secara resmi itu sekitar 10.700. Itu baru pesantren gitu ya? Iya, benar pesantren di Jawa Barat. Bahkan kalau ditambah dengan majelis taklim, dengan yang lain kan lebih banyak lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi kami tahap pertama aja, mudah-mudahan dengan tahap pertama bisa ada kesimpulan. Makanya ini harus benar-benar masif, terstruktur, dan terukur. Tidak bombastis gitu ya. Tidak dijikjak atau bagaimana. Supaya kami bisa menindaklanjuti selanjutnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jawa Barat. Seperti itu. Ini Pak Wagub juga tadi disampaikan adil begitu ya Pak. Apa adil ini memang dilihat dari besarnya lembaga itu gitu sehingga banyak kiai yang punya banyak jamaah, atau dilihat dari apa sebetulnya Pak Wagub dalam pendataan ya, ini? dari jumlah aja. Jadi mau kiai yang memiliki pondok pesantren besar ataupun pesantren yang mohon maaf ini yang santrinya tidak terlalu banyak, ataupun kiai yang sering berceramah ataupun enggak, nanti kami pertimbangannya dari para jaringan yang sekarang kami sedang dikomunikasikan. Termasuk juga kami kalau memang ini masalah virus corona mendekati kepada bulan puasa masih trennya naik seperti hari ini, kami pun ditugas oleh Pak Gubernur untuk memberikan pengertian kepada umat lewat para kiai tentang taraweh yang tidak usah berjamaah, kemudian juga penguatan kembali tentang sholat Jumat yang tidak usah berjamaah di masjid, disampaikan oleh para kiai dengan keilmuannya. Karena kalau disampaikan masalah agama oleh pemerintah kan tidak pas. Nah, kemarin juga kami sudah menyampaikan semacam itu. Sekarang di kabupaten kota sedang diskusi hukum, gitu, basul masail istilahnya. Dan sudah ada yang menyampaikan kemarin kami di Sukabumi juga sudah tahu ini sudah ada kesimpulan. Kemudian di beberapa kabupaten sudah, tapi belum saatnya kami menyampaikan kepada masyarakat. Gitu. Apalagi taraweh kan tidak usah berjamaah di masjid juga bisa sah saja. Jumatan juga kan bisa dengan ada paham Imam Nawawi kan cuma 4 orang kan bisa dilaksanakan di rumah saja kan, Jumatan kan seperti itu. Karena memang madaratnya kita bisa lihat sampai hari ini seperti itu adanya. Oke, karena kalau beberapa waktu lalu kalau dilihat juga masih ada yang Jumatan gitu ya Pak Wagub ya, kemudian juga masih ada yang melakukan sholat berjamaah gitu di lingkungan sekitar. Informasi dari PRF begitu sih. Ya, jadi, kami juga minta bantuan lah kepadanya, maka sekarang kami menyentuh pada para kiai dan para ulama langsung. Kalau kemarin kan hanya himbauan secara umum lewat media dan yang lainnya.